Guys, pernah nggak kalian bangun pagi sayap-sayap, kerja, terus di tengah jalan tiba-tiba mikir, sebenarnya gue ngapain sih? Bukan dalam arti eksistensial yang keren gitu, tapi beneran lo kerja keras, dapat gaji, bayar kos, makan, tidur, bangun lagi, kerja lagi, dan di suatu titik siklus itu terasa kayak kalian lagi muter treadmill yang gak bisa dimatiin. Inyo Asano, orang yang juga bikin Good Night Punpun, manga yang terkenal bisa bikin pembacanya krisis identitas. Dia ngerekam perasaan itu dengan sangat akurat dalam manga berjudul Solanin, 2 volume, 28 chapter, dan ceritanya tentang 2 orang yang ngerasa hidup mereka kurang dari cukup. Terus nyoba kabur, dan belajar dengan cara yang sangat menyakitkan bahwa kabur gak semudah itu. Ini bukan manga aksi, gak ada yang bertarung, gak ada yang punya kekuatan super, yang ada cuma 2 anak muda yang bingung. Sebuah band kampus yang gak jelas masa depannya. Dan banyak banget momen yang bikin kalian ngerasa ketampar. Oke, gue udah terlalu serius. Mari kita mulai dari awal. Tokoh utama kita ada 2, Meiko Inoue dan Naruo Taneda. Mereka pasangan yang udah 2 tahun pacaran sejak lulus kuliah dan tinggal bareng di apartemen kecil di Tokyo. Sekarang gue deskripsiin situasi mereka biar kalian bisa merasakan vibes-nya. Intinya, 2 orang ini terjebak di zona abu-abu antara mimpi mahasiswa dan kenyataan dunia kerja. Dan zona abu-abu itu gak enak ditinggal terlalu lama. Meiko kerja sebagai office lady di perusahaan yang dia benci. Datang pagi, duduk, kerjain hal-hal yang gak jelas tujuannya. Senyum ke bos yang nyebelin, pulang capek, tidur, ulangi. Setiap hari, seperti NPC di game yang tugasnya cuma jalan dari titik A ke titik B, tanpa quest yang jelas. Taneda, freelancer, ilustrator, tapi honornya kecil banget, sampai dia numpang tinggal di apartemen Meiko. Jadi, ya cowoknya nebeng, tapi dengan gaya. Dia juga punya band, namanya Roti, bareng 2 teman kuliahnya, Ripsi drummer santai, dan Kato si basis yang masih ngejar skripsi. Band ini latihan, ngopi, nongkrong, tapi soal karir musik belum jelas kemana arahnya. Intinya, 2 orang ini terjebak di zona abu-abu antara mimpi mahasiswa dan kenyataan dunia kerja. Dan zona abu-abu itu gak enak ditinggal terlalu lama. Suatu hari, Meiko sampai di titik puncaknya. Bukan karena ada kejadian dramatis, bukan karena bosnya marah besar, atau ada skandal kantor. Tapi justru karena semuanya terlalu biasa, terlalu datar, terlalu sama dari hari ke hari. Dan buat Meiko, itulah yang paling menakutkan. Hidup yang berlalu begitu saja tanpa rasa. Jadi, dia lakuin sesuatu yang bikin semua anak muda mikir, gue mau, tapi takut. Dia resign, spontan, tanpa rencana cadangan. Langsung, nulis surat pengunduran diri, taruh di meja bos, pulang. Kalian tahu perasaan itu nggak? Perasaan campuran antara lega banget sama, ya Allah, gue ngapain ini? Itu persis yang Meiko rasain. Dia bebas, tapi bebas tanpa arah itu ternyata bikin bingung juga. Dan ini jadi katalis buat semuanya. Karena Meiko yang sekarang nganggur ini, dengan waktu yang tiba-tiba banyak banget, mulai mikir, kalau gue aja berani ambil risiko, kenapa Taneda enggak? Dia mulai nyemangatin Taneda untuk serius ngejar mimpinya di musik. Berhenti jadi freelancer setengah hati, dan fokus ke band. Awalnya, Taneda ragu, karena dia tahu, dream itu gratis, tapi makan itu bayar.
Tapi akhirnya, Taneda nyerah juga sama semangat Meiko. Dan dia resign dari kerjaannya. Sekarang mereka berdua resmi. Dua pengangguran dengan tabungan terbatas. Satu band yang belum jelas, dan mimpi yang ukurannya jauh lebih besar dari rekening tabungan mereka. Kondisi ideal? Tidak. Kondisi yang relatable banget, sangat. Roti mulai serius latihan. Taneda nulis lagu baru, termasuk satu lagu yang judulnya sama persis kayak manga ini, Solanin. Dan mereka mulai rekaman demo, berharap bisa kirim ke label rekaman. Nah, ini bagian yang gue suka, karena Asano nggak bikin ini jadi kisah sukses yang gampang. Mereka kirim demo, ditolak, kirim lagi, ditolak lagi. Industri musik itu keras. Dan Roti bukan band yang langsung breakthrough dalam semalam. Tapi, di antara penolakan itu, ada momen-momen kecil yang indah. Latihan bareng, ngopi di warung kecil, ketawa-ketawa soal hal bodoh, Rip yang selalu kelihatan santai, padahal diam-diam naksir Meiko, Kato, yang masih berjuang lulus kuliah sambil ngebas. Kehidupan mereka itu keotik tapi hangat, dan Asano nangkep itu dengan detail yang luar biasa. Tapi, realita nggak bisa dihindari selamanya. Tabungan mulai menipis, Taneda mulai gelisah. Mimpi itu tetap ada, tapi tagihan listrik juga nyata. Dan disinilah Asano mulai nunjukin sisi gelap dari keputusan ikutin mimpimu. Bahwa keberanian itu ada harganya, dan kadang harganya lebih besar dari yang lo siapkan. Taneda mulai kelihatan tersiksa. Dia nulis lagu, tapi nggak puas. Dia latihan, tapi ngerasa jauh dari cukup. Ada momen dimana dia pergi diam-diam dari apartemen, bilang mau jalan-jalan, dan nggak pulang. 1 hari, 2 hari, 5 hari. Meiko nunggu, khawatir, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Di hari kelima, Taneda nelpon, bilang dia mau pulang. Meiko lega, tapi kemudian Taneda nggak sampai rumah. Oke, gue harus pause di sini karena apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang bikin gue duduk diam beberapa detik setelah baca. Dan gue nggak mau ceritain dengan terburu-buru. Yang bisa gue bilang sekarang, dalam perjalanan pulang itu, Taneda mengalami sesuatu, bukan kecelakaan biasa, tapi sesuatu yang lebih kompleks dari itu. Ada yang bilang dia sengaja mempercepat di persimpangan merah.